Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah sudah menjawab salam dari Pak Darko. Dengan menjawab salam dari Pak Darko, artinya kalian semua telah mengamini apa yang sudah Bapak doakan kepada kalian semua. Anak-anakku semua, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa supaya kegiatan kita pada hari ini menjadi berkah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku semuanya, silahkan siapa yang ingin memimpin berdoa? Rudi? Baik, silakan Saudara Rudi untuk memimpin berdoa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bismillah. Terima kasih kepada anakku Rudi yang telah memimpin berdoa pada kesempatan hari ini. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Kabarnya baik semua ya? Baik semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ya? Alhamdulillah. Sudah diberi uang saku oleh Bapak Ibu semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Sudah sarapan juga ya? Oke, baik. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu. Untuk siswa kelas 7A, terdiri dari 20 anak ya anak-anak, silahkan cek teman sebelahmu apakah ada yang tidak berangkat. Aditya berangkat, Hafiz juga berangkat, baik. Alhamdulillah berangkat semua ya nak. Baik, 20 anak berangkat semua, berarti nihil ya anak-anak semuanya. Baik anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita cek kondisi lingkungan di sekitarmu. Apakah ada sampah di bawahmu? Baik, ada nggak? Kalau ada silakan diambil, lalu masukkan di tong sampah di belakang sana. Silakan Bapak beri waktu 1 menit dari sekarang. Baik, sudah bersih semuanya anak-anakku semuanya? Kalau sudah bersih, silakan semuanya persiapkan untuk buku yang akan kita gunakan untuk referensi pembelajaran pada hari ini, yaitu buku paket dan buku LKS. Silakan anak-anakku semuanya buka pada materi tentang norma dan keadilan. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang norma dan keadilan. Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui, kalian semua ini adalah generasi bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab untuk meneruskan eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Dengan kalian belajar dengan tekun, selalu beribadah, insya Allah kalian nanti menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Dengan menjadi manusia yang berakhlak mulia dan cerdas, insya Allah eksistensi bangsa dan negara kita tetap terjaga. Amin ya robbal alamin. Sudah siapkah kalian menjadi generasi penerus bangsa dan negara kita? Siap semuanya? Siap. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan tepuk Pancasila dulu. Tepuk Pancasila. Garuda. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik anak-anak, sebelum memulai materi norma dan keadilan, di mana materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini adalah 2 materi pokok. Yang pertama yaitu pengertian norma, yang kedua adalah macam-macam norma. Nah, untuk mempelajari 2 pokok pada hari ini, Bapak akan menyajikan 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, 1, setelah mengamati tayangan video nanti yang akan Bapak sajikan, yaitu tentang pengertian norma dan macam-macam norma, saya harap
semua anak-anakku kelas 7 dapat mendeskripsikan kembali norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2. Setelah mengamati tayangan video tentang pengertian norma dan macam-macam norma, saya harap kalian semua dapat menganalisis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya materi pokok dengan pengertian dan macam-macam norma ya. Yang ketiga, nanti kita akan melaksanakan diskusi. Dengan melaksanakan diskusi bersama kelompok yang akan kita bentuk nanti, saya harapkan kalian mampu menyusun dan menyajikan hasil telaah yang telah kalian susun bersama kelompok kalian, lalu kalian sajikan di depan kelas dan lalu diskusikan bersama kelompok yang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah setelah melaksanakan pembelajaran pengertian norma dan macam-macam norma, saya harap kalian mampu menerapkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Ini yang paling penting. Jadi setelah kalian melakukan pembelajaran pengertian norma dan macam-macam norma, saya harap kalian menjadi manusia yang selalu taat dengan norma. Karena begitu pentingnya memahami materi pengertian norma dan macam-macam norma supaya kalian semua tahu apa itu norma, macam-macamnya apa saja. Dan setelah kalian mengetahui itu, kalian mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi dasar yang paling penting dan paling wajib kalian kuasai dan kalian laksanakan dalam hasil dari pembelajaran hari ini. Anak-anakku semuanya, untuk kegiatan hari ini nanti ada beberapa tahap yang harus kalian lalui. Tahap-tahap pembelajaran hari ini dengan materi pokok, pengertian norma dan macam-macam norma, ada beberapa pokok yang harus kalian lalui. Di antaranya adalah yang pertama, nanti Bapak akan sajikan sebuah video di mana video itu wajib kalian amati. Sebagaimana videonya nanti berupa awalan pembelajaran hari ini, juga video tentang pengertian norma dan macam-macam norma, di mana media pembelajaran itu yang pertama Bapak ambil dari channel YouTube, baik dari channel YouTube orang lain dan channelnya YouTube Bapak sendiri yang saya buat sendiri. Nah, setelah mengamati video, nanti kalian saya harap berdiskusi secara kelompok, dan setelah melakukan berdiskusi nanti akan kita lakukan diskusi dengan cara salah satu kelompok menampilkan hasil dari diskusi di dalam kelas sebagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi ya. Mampu apa tadi nomor 3 ya. Setelah berdiskusi kalian mampu menyajikan hasil telaah. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk penilaian Bapak akan menilai 3 ranah penilaian. Yang pertama adalah nilai sikap, di mana nilai sikap terdiri dari 3 komponen anak-anakku semuanya. Nah, untuk menilai sikap Bapak akan menilai kedisiplinan kalian, baik bagaimana cara mengutarakan pendapat, bagaimana cara bertanya yang benar, bagaimana cara menyanggah pendapat orang lain yang benar, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan bagaimana keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk mengukur itu Bapak akan berikan 3 cara untuk mengukur ranah nilai sikap. Yang pertama adalah dengan menggunakan observasi. Observasi yang akan Bapak lakukan yaitu dengan lembar observasi yang sudah Bapak sediakan. Di sini sudah ada daftar nama semuanya. Nanti akan Bapak observasi. Dan yang kedua menggunakan penilaian diri. Yang ketiga dengan penilaian antar teman, di mana penilaian diri dan antar teman nanti akan Bapak posting di Google Classroom kalian. Jadi tidak perlu memakai buku atau kertas, isi saja form yang sudah Bapak sediakan nanti di Google Classroom kalian. Dan yang kedua adalah tes tertulis melalui Google Classroom, di mana tes tertulis tersebut nanti juga Bapak akan posting ke dalam Google Classroom kalian sebagai tugas di rumah. Jangan lupa dalam mengerjakan tugas-tugas pengetahuan Bapak akan sajikan sebuah
soal-soal yang ranahnya hot, yaitu berpikir tingkat tinggi supaya kalian memiliki pola pikir dengan tingkat tinggi, tidak hanya menghafal saja ya. Siap anak-anakku semuanya? Siap. Terima kasih. Yang terakhir untuk penilaian adalah keterampilan, di mana keterampilan Bapak akan meminta kalian untuk membuat laporan hasil kegiatan dalam kegiatan sehari-hari di rumah yang dikirim melalui Google Classroom. Nanti tugasnya akan saya sampaikan di akhir pembelajaran. Anak-anakku semuanya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak akan sajikan sebuah video sebagai pengantar pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengamati video yang akan Bapak sajikan, silakan kalian semuanya duduk secara berkelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 anak maksimal. Jadi karena siswi kelas 7 ini ada 20, maka satu kelompok terdiri dari 5 anak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak beri waktu untuk membuat kelompok. Sudah punya kelompok semua? Sudah ya? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan, Bapak ada LKPD, di mana LKPD ini akan kita gunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3 sampai 4. Sudah dapat semua ya, Nak? Baik. Silakan sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anakku semuanya, di LKPD kalian silakan ditulis nama dan anggota kelompok kalian. Sudah semuanya? Jangan lupa diberi nomor absen ya. Baik, untuk mengantar pembelajaran hari ini, Bapak akan sajikan sebuah video. Silakan diamati bersama kelompok kalian. LKPD yang ada di situ jangan dilihat dulu. Pokoknya yang penting diberi nama dulu dan anggota kelompoknya. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengamati video berikut ini. Dan inilah videonya, silahkan diamati. Mundur kak, mundur kak, kak mundur. Mundur kak, kok ketemu polisi keluaran kok korbannya. Baik, apakah kalian sudah mengamati video yang sudah Bapak tampilkan di LCD layar berikut ini? Ada yang ingin menanggapi sebelum memulai pelajaran hari ini? Yaitu kita akan belajar tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Apa kaitannya video ini dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa mengutarakan? Kelompok 1 silahkan. Baik. Apa tanggapan kalian tentang video yang sudah Bapak sajikan sebagai pengantar pembelajaran hari ini? Di situ terjadi apa, Nak? Terjadi perkelahian antar siapa? Antar sopir. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Baik. Kelompok 4. Apa, Nak? Video tentang pelanggaran norma. Oh ya, boleh pelanggaran norma. Ada lagi kelompok 3? Video tentang kekacauan. Betul sekali anakku semuanya. Begitulah norma dalam kehidupan sehari-hari hadir dalam masyarakat guna untuk mengatur antar kepentingan masyarakat. Jika suatu masyarakat tidak menaati norma, maka terjadilah benturan kepentingan seperti ini. Tidak akan saling mengalah, di mana sopir 1 dan sopir 2 tidak mau mengalah, maka terjadi benturan kepentingan. Tidak hanya benturan truknya, tapi juga benturan kepentingan. Baik anakku semuanya, untuk melengkapi LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kelompok kalian, silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Nah, video yang akan Bapak sajikan adalah video tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Di mana video ini Bapak ambil dari channel YouTube Bapak sendiri. Nah, saya harap nanti setelah kalian melakukan pengamatan terhadap video ini, kalian mampu berdiskusi dengan teman kalian dan menyimpulkan lalu menyajikan dalam depan kelas. Sudah siap anak-anakku semuanya untuk
mengamati video-video yang akan Bapak sajikan dalam pembelajaran ini? Sudah siap ya? Baik, siapkan buku tulis dan alat tulis untuk draft dalam mengisi LKPD kelompok kalian. Berikut ini adalah videonya, silahkan simak dengan baik-baik. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita menaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan menaati hukum, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti selalu kita dambakan akan tercipta. Sebagai warga negara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun, banyak di antara kita yang belum taat norma, terutama di jalan raya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Baik, berikut ini adalah kegiatan pembelajaran tujuan yang pertama tentang pengertian norma yang sudah Bapak simpulkan dalam layar LCD. Nah, tugas di LKPD kalian nomor 1 adalah apa anak-anak? Mampu menyimpulkan pengertian norma. Nah, tugas kalian adalah sekarang menyimpulkan pengertian norma berdasarkan bahasa kalian sendiri atau bahasa kelompok kalian sendiri. Silahkan didiskusikan lalu simpulkan. Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Boleh mencari referensi buku, tapi hanya sebagai literasi, lalu kalian simpulkan dari hasil literasi yang sudah kalian dapatkan. Sudah jelas anakku semuanya? Yang soleh dan solehah? Jelas. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Silahkan disimpulkan. Baik, sudah ya anak-anakku semuanya. Simpan semua jawabanmu di dalam LKPD yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Selanjutnya akan Bapak teruskan untuk video pembelajaran yang akan Bapak sajikan di dalam layar ini. Tugasnya masih sama, yaitu mengamati video yang Bapak sajikan. Berikut ini adalah lanjutannya, silakan diperhatikan. Baik, bagian kedua yaitu macam-macam norma. Macam-macam norma terdiri dari 4 norma ya anak-anak. Norma pertama yaitu norma kesusilaan. Norma kedua yaitu norma kesopanan. Yang ketiga yaitu norma hukum. Yang keempat yaitu adalah norma agama. Dalam membicarakan macam-macam norma, yang kita pahami sebenarnya hanya 2 sisi anak-anak, yang yaitu adalah dari sumbernya dan sanksinya. Nah, dari keempat norma tadi ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Kita membedakannya hanya cukup untuk menghafalkan sumber norma tersebut dan sanksinya saja. Dari keempat tersebut hanya dibedakan berdasarkan sumber dan sanksinya aja. 1. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang manusia jika dia masih memiliki hati nurani. Maka barang siapa yang melanggar norma kesusilaan, pasti jika dia masih memiliki hati nurani, dia pasti merasa takut, menyesal, merasa berdosa, bukan dosa ya, tapi merasa berdosa, takut,
Sebagai contoh, jika seorang anak melakukan kebohongan kepada orang tuanya atau kepada gurunya, seharusnya anak tersebut merasa takut, merasa bersalah dan sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan. Kelompok satu, mohon diperhatikan, jangan asik sendiri ya. Yang melanggar norma kesusilaan tersebut, maka sanksinya berupa ada di dalam hati nuraninya sendiri, berupa itu tadi penyesalan, merasa takut dan sebagainya. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang bersumber dari pergaulan hidup di dalam masyarakat. Bisa berupa kebiasaan di dalam masyarakat. Contoh, kebiasaan orang Jawa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, biasanya atau seharusnya, mohon maaf, harus menggunakan bahasa krama inggil biar sopan. Itulah contoh norma kesopanan. Nah, sanksinya apa? Barang siapa melanggar norma kesopanan, maka dia akan mendapat cemooh. Cemooh itu diumpat. Misalnya kalian mengendarai sepeda motor terlalu kencang di depan orang, tidak menyapa, pasti ada umpatannya. Macam-macam ya umpatannya, tidak perlu disebutkan. Jadi barang siapa yang melanggar norma kesopanan pasti mendapat apa? Dicemooh sama orang. Contohnya seperti tadi yang mengendarai sepeda motor. Kalau dalam bahasa Jawa, anaknya siapa tuh kayak ngawur itu tukang motor. Anaknya siapa tuh itu naik motornya kok ngawur, misalnya seperti itu. Jadi barang siapa yang melanggar norma kesopanan, karena norma kesopanan tersebut berada di dalam masyarakat yang sumbernya berupa pergaulan atau kebiasaan masyarakat, maka yang memberi sanksi adalah orang lain, bisa berupa peringatan atau cemooh. Yang ketiga, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang paling tegas, tidak bisa ditawar. Barang siapa yang melanggar norma hukum, pasti sanksinya tegas. Bisa dihukum, bisa didenda, bahkan bisa berupa hukuman mati. Nah, norma hukum adalah norma yang bersumber dari apa? Aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga khusus, yaitu lembaga negara. Sanksinya berupa apa? Bisa denda, bisa penjara, bahkan bisa hukuman mati. Yang keempat, yaitu norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, dalam norma agama ini sanksinya berupa dosa. Jadi tidak secara langsung kita rasakan, bisa di akhirat nanti. Jadi norma agama itu sumbernya dari wahyu Tuhan, sanksinya berupa dosa. Baik, demikian materi hari ini. Hari ini kita sudah belajar dua materi ya anak, yaitu satu pengertian norma. Norma adalah suatu. Baik anakku semuanya, berikut tadi sudah Bapak sajikan. Yang pertama adalah pengertian norma dan yang kedua adalah macam-macam norma. Nah, sekarang saya minta tanggapan kalian. Macam-macam norma itu ada berapa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Baik, dia Andini. Ada berapa nak? Ada 4. Bagus sekali, berarti kamu memperhatikan ya. Nah, selanjutnya dari keempat norma tersebut, norma apa saja sih di dalam pembelajaran kita hari ini yang sudah Bapak sajikan tadi? Ada norma apa saja? Silakan sebutkan. Kelompok 3. Di Rudi. Ada norma 1, kesusilaan, betul. 2, norma kesopanan, betul. Yang ketiga norma hukum. Dan yang keempat adalah norma agama. Baik, selanjutnya dari keempat norma tersebut, mana norma yang sanksinya tidak dapat dirasakan secara langsung, dan mana norma yang bersifat tegas dan memaksa? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, Bapak akan berikan reward berupa nilai 1,5 dalam tugas evaluasi penilaian. Ada yang bisa jawab? Baik, Saudara Januar, norma apa nak yang sanksinya tidak bisa dirasakan secara langsung? Norma agama. Karena apa nak? Karena sanksinya berupa dosa. Betul sekali. Yang kedua adalah norma yang paling memaksa adalah norma hukum. Sanksinya berupa penjara dan
denda bisa. Sebagai contoh, kasus pelanggaran lalu lintas, jika kalian mengendarai sepeda motor tidak memiliki SIM, tentu saja ketika melintas di jalan raya di area tertib lalu lintas tidak memakai helm lagi pasti akan ditangkap dan mendapat sanksi berupa denda. Itu contohnya. Dan yang kedua, hukuman berupa penjara, misalnya mencuri, ketahuan, lalu dilaporkan ke polisi, disidang, lalu masuk penjara. Itu salah satu contoh pelanggaran norma hukum dengan sanksi berupa penjara. Nah, pertanyaan saya, adakah yang pernah melihat dosa? Tidak pernah ya. Adakah yang tidak percaya dosa? Karena kalian belum pernah melihat dosa ini panganan opoan gitu, tahu kalau kata orang-orang. Betul nggak? Ya. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut yang kalian sering dengar dalam kehidupan sehari-hari di lingkunganmu? Dosa itu aman apa sih? Makanan apa toh itu? Nah, itu kan pernyataan yang sangat tidak berakhlak ya nak. Apakah kalian setuju? Tidak ya. Nah, sebagai umat beragama, apalagi kalian sekolah di SMP Muhammadiyah Blaret yang semuanya adalah agama Islam, tentu kalian wajib melaksanakan apa yang diperintahkan agama dan dilarang oleh agama, sehingga kalian tergolong manusia yang beriman. Dalam konteks norma beragama, berarti kalian selalu melaksanakan norma agama. Nah, setelah menyaksikan video yang Bapak sajikan tadi dan kita sudah mendiskusikannya bersama, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan bersama teman kalian, di mana di dalam meja kalian sudah Bapak sajikan sebuah sajian lezat berupa apa anak-anak? Berupa LKPD. Bagus sekali. Apakah kalian terpaksa menerima tugas LKPD itu? Ada yang terpaksa? Silahkan angkat tangannya. Tidak ya? Baik, terima kasih. Kalau tidak terpaksa, akan Bapak jelaskan bagaimana mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kelompok kalian. Nah, di situ anak-anakku semuanya, Bapak sudah sajikan sebuah kasus, di mana kasus tersebut adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua anak yang masih di bawah umur, yaitu pembunuhan Roy. Dua anak di bawah umur yang membunuh Roy itu masih di bawah umur. Nah, yang pertama tugas kalian adalah menganalisis apa norma yang sudah dilanggar oleh dua anak di bawah umur tersebut. Ada norma apa saja yang sudah dilanggar, dan setelah kalian menemukan norma apa yang sudah dilanggar di situ, jelaskan alasannya kenapa kalian menyebutkan bahwa anak tersebut melanggar salah satu norma yang sudah kalian sebutkan dalam LKPD. Apakah jelas? Untuk tugas yang dalam LKPD yang kedua, tadi yang pertama pengertian norma sudah ya, sudah kalian simpulkan menurut bahasa kalian. Nah, yang kedua kan di situ ada pertanyaan lagi ya, untuk menganalisis kasus ini. Sudah jelas ya? Menyebutkan norma apa saja yang terdapat dalam kasus ini. Norma yang dilanggar itu apa saja? Silakan disebutkan dan jelaskan alasannya mengapa kalian menyebutkan norma itu dilanggar. Yang kedua. Dan yang ketiga, di situ di lembar kedua Bapak sudah printkan sebuah jurnal yang Bapak download dari internet, di mana jurnal tersebut berjudul Konsep Nilai Moral dan Norma KNMMN dalam hubungannya dengan sesama warga negara. Nah, tugas yang ketiga adalah kalian membuat sebuah argumentasi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Lalu kalian buat argumentasi dengan membaca jurnal ini, lalu kalian tarik kesimpulan apa hubungan norma yang sudah kalian pelajari dengan KNMN dalam hubungan sesama warga negara. Apa indikasinya terhadap hubungan sesama warga negara terhadap norma yang sudah kita pelajari hari ini.
Sudah jelas anak-anakku semua untuk LKPD pertanyaan kedua dan yang ketiga? Sudah siap ya? Baik, terima kasih. Kalau sudah Bapak beri waktu 10 menit cukup enggak? Kurang ya? Baik, kalau kurang Bapak beri waktu 20 menit ya. Oke, silakan. Dikerjakan mulai dari sekarang. Baik. Kelompok 1 ada kesulitan enggak? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi gini nak. Untuk yang ketiga itu, kalian kan tadi sudah belajar pengertian norma dan macam-macam norma. Dengan sudah belajar itu tadi, kalian membuat argumentasi. Argumentasi itu apa tuh artinya? Pendapat, betul. Nah, setelah membaca jurnal yang Bapak sajikan, lalu kalian tarik argumentasi dengan mengkaitkan apa materi yang kalian pelajari dengan jurnal ini, yaitu terkait dengan norma dengan hubungan sesama warga negara itu indikasinya apa? Seperti itu. Jelas ya? Baik. Sudah selesai semua anak-anakku semua? Kalau sudah selesai, untuk memenuhi tujuan pembelajaran menyajikan telaah tentang pengertian norma dan macam-macam norma, silakan kalian sajikan hasil diskusi LKPD di dalam kelas. Tadi di awal Bapak sudah menunjukkan ya nak, bahwa salah satu tujuannya adalah menyajikan. Inilah bentuknya, silakan. Salah satu kelompok maju terlebih dahulu. Kelompok berapa anak-anakku? Yang berani maju duluan? Kelompok 3 dulu. Baik, silakan disajikan. Pertanyaan yang pertama. Baik, pengertian norma adalah aturan yang ada di masyarakat. Boleh. Adakah sanggahan yang lain dari kelompok 2, 1, dan 4? Pengertian norma adalah aturan dalam masyarakat menurut kelompok 3 ini tadi. Setuju anak-anak? Setuju, boleh. Terus pertanyaan yang kedua. Ada berapa norma yang sudah dilanggar dalam kasus pembunuhan anak di bawah umur? Maaf, maksudnya pembunuhan si Roy yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ada norma apa saja menurutmu nak? 1, norma agama, betul. Kenapa kok bisa melanggar norma agama? Alasannya adalah membunuh orang lain tidak boleh dalam ajaran Islam. Betul, bagus. Salah satunya adalah norma agama, yaitu membunuh orang lain. Tentu saja tidak hanya di dalam agama Islam saja. Di dalam agama lain pun yang namanya membunuh itu adalah merampas hak orang lain itu hidup. Sebagaimana kalian sudah belajar tentang hak asasi manusia, hak hidup sejak lahir. Jadi tidak boleh membunuh orang lain itu, baik secara agama maupun hukum ya. Nah, terus selanjutnya norma apa lagi yang sudah dilanggar nak? Norma hukum, betul sekali. Karena alasannya adalah karena dalam undang-undang tidak diperbolehkan membunuh orang lain. Betul. Nah, pertanyaan Bapak sekarang adalah undang-undang apa toh yang menyatakan bahwa membunuh itu di Indonesia tidak boleh? Kepada kelompok 3 apa nak? Undang-undang apa? KUHP, betul. Nah, pertanyaan saya lempar ke kelompok lain. Kelompok 1, KUHP itu apa kepanjangannya? Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, betul sekali. Terima kasih anak-anakku semuanya, kalian luar biasa. Kritis, kreatif, literatif. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik, terima kasih anakku semuanya. Untuk kelompok 3 ada lagi yang ingin disajikan? Norma apa lagi? Sudah cukup? Baik. Silakan kembali ke tempat semula. Tepuk tangan, aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya, adakah lagi kelompok yang ingin menyajikan? Kelompok 3? Sudah tadi ya, kelompok 2 maju. Ada norma apa saja menurut kalian yang belum disebutkan di kelompok 3 tadi nak? Norma kesusilaan, alasannya apa? Karena pelaku menyesal. Boleh. Terus norma apa lagi? Kesopanan, alasannya membunuh orang yang lebih tua. Betul sekali. Tidak hanya membunuh, berkata kasar pun kepada orang yang lebih tua itu juga tidak sopan. Apalagi di dalam kebudayaan orang Jawa. Ya. Nah, kalau sudah cukup anak-anakku semuanya, silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anakku semuanya,
Pada kesempatan hari ini kita sudah membahas LKPD soal yang kedua, yaitu tentang analisis sebuah kasus ke dalam materi yang sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya, apa toh hubungannya dengan jurnal yang sudah Bapak sajikan dalam LKPD kalian? Bagaimana hubungan konsep nilai moral norma KNMN dalam hubungannya sesama warga negara? Silakan kelompok 2 yang belum maju ke depan. Dan kelompok 1. Silakan. Apa nak hubungannya menurut kelompokmu? Menurutmu adalah norma membantu hubungan warga negara agar saling menghargai kepentingan. Boleh, terima kasih. Tepuk tangan buat argumen dari kelompok yang sudah menyajikan di atas. Betul sekali. Bahwa dengan setiap warga negara selalu melaksanakan norma yang berlaku di dalam masyarakat, nanti akan terjadi hubungan dengan sesama warga negara yang harmonis, tentram, sejahtera, dan aman tentunya. Nah, kita bisa bayangkan ke dalam video apersepsi tadi, jika sesama warga negara tidak menghargai norma, maka terjadi benturan kepentingan. Baik, anak-anakku semuanya, tibalah di penghujung pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah menyimpulkan atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, adakah salah satu dari anakku yang soleh dan solehah semuanya, yang pinter-pinter, yang berakhlak mulia semuanya, yang ingin menyimpulkan pelajaran hari ini? Baik, Dek Deni, apa nak? Kesimpulan hari ini adalah norma adalah hal yang penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, boleh. Terus yang kedua, kita sudah mempelajari tentang macam-macam norma. Macam-macam norma ada berapa nak? 4, yaitu norma 1, 2, 3, 4. Betul sekali. Nah, terima kasih anak-anakku semuanya telah menyimpulkan pelajaran hari ini. Selanjutnya Bapak akan menyajikan sebuah sajian kesimpulan yang Bapak tarik sendiri. Silakan diperhatikan kesimpulan yang sudah Bapak buat. Bukan berarti kesimpulan yang sudah Bapak buat itu adalah kesimpulan yang paling hakiki dan yang paling benar. Belum tentu. Maka dari itu Bapak mohon saran dan kritiknya dari kalian semuanya. Aturan tingkah laku yang digunakan untuk mengatur pola tingkah laku dalam kehidupan masyarakat yang mengikat di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya norma itu untuk membatasi semua kepentingan agar kehidupan tercipta menjadi aman, harmonis, dan tentram tentu saja. Nah, yang kedua adalah macam-macam norma. Macam-macam norma yaitu ada 4. 1. Norma kesusilaan, di mana sumbernya dari hati nurani. Barang siapa yang melanggarnya akan merasa berdosa, menyesal, dan sebagainya. Yang kedua adalah norma kesopanan, di mana norma kesopanan sumbernya dari kebiasaan masyarakat yang sanksinya bisa berupa dicemooh. Yang ketiga adalah norma hukum, di mana norma hukum itu sendiri adalah norma yang paling tegas, sanksinya tidak bisa ditawar lagi, di mana sumbernya adalah aturan hukum yang tertulis yang sumbernya dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat adalah norma agama, yaitu norma yang bersumber dari wahyu Tuhan dan sanksinya berupa dosa. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa. Baik anakku semuanya, berikut tadi adalah kesimpulan yang Bapak tarik, dan salah satu anak sudah menyimpulkan juga atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anakku semua, marilah kita cek apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan secara maksimal. Untuk tujuan yang pertama, yaitu adalah setelah mengamati tayangan video pengertian norma, kalian dapat mendeskripsikan kembali norma dalam kehidupan masyarakat. Apakah kalian tadi sudah mampu mendeskripsikan norma yang ada di dalam masyarakat? Sudah ya, dengan cara kalian menyebutkan norma, yaitu ada 4, dan apa sumbernya dan fungsinya kalian sudah bisa menyebutkan ya nak.
Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati tayangan video pengertian norma dan macam-macam norma, peserta didik kelas 7 dapat menganalisis norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi sudah Bapak sajikan sebuah LKPD di mana kalian sudah mampu menganalisis apa yang ada di dalam kasus tersebut. Artinya berarti kalian sudah mampu menganalisis dalam kehidupan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga kalian sudah bisa membedakan sumber norma, hukum apa, kesusilaan apa, kesopanan apa, dan hukum norma hukum apa dan sanksinya apa ya. Ya sudah bisa semua ya anak-anakku semuanya. Baik. Nah, berarti sudah terlampaui ya. Yang ketiga, dengan melaksanakan berdiskusi, apakah kalian tadi sudah berdiskusi? Sudah semua, kecuali yang rame dan yang berbicara sendiri ya. Nah, setelah berdiskusi, kalian mampu menyusun dan menyajikan telaah tentang norma. Tadi sudah diskusi dan kalian sudah menyajikan hasil telaah di dalam kelas ini, yaitu di depan kelas dan berdiskusi kepada kelompok lainnya. Berarti sudah terlampaui, alhamdulillah. Yang keempat, setelah melaksanakan pembelajaran pengertian norma, peserta didik dapat menerapkan norma dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi renungan kita bersama. Apakah di dalam kelas ini untuk tujuan pembelajaran yang terakhir sudah terlaksana? Sudah? Kok diam semua? Sudah? Sudah belum? Oh belum. Kalau belum, apa tugas kalian adalah melaksanakan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baik norma agama, norma hukum, norma kesusilaan maupun norma kesopanan. Berikut ini Bapak sajikan sebuah refleksi pembelajaran, di mana refleksi pembelajaran ini berupa video yang wajib kamu amati. Silahkan beri tanggapan atas video yang Bapak sajikan berikut ini. Ini ada apa kok yang gagal? Ini bagaimana? Nah, berikut ini adalah videonya. Gaya boleh gaul tapi jangan lupa sopan santun. Sekarang renungilah kalian, apakah kalian sudah seperti ini ketika berjalan di depan orang yang lebih tua? Lalu kalau orang Jawa, tentu semua ini anak Jogja semua, ada yang dari Padang atau yang lainnya? Tidak ada, Jogja semua ya. Oke. Apakah kalian ketika berjalan di depan orang yang lebih tua seperti itu tadi, pamit Mbah, Assalamualaikum Mbah juga boleh? Udah seperti itu anak-anak? Sudah? Baik, saya harap semuanya sudah melaksanakan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan mendengar keluh kesah kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin diutarakan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, atau ada saran dan kritik bagi Bapak biar pembelajaran PPKN selanjutnya menjadi lebih menyenangkan dan tidak mempersulit peserta didik. Baik, Saudara Yanwar, apa nak? Menurut kamu besok kelasnya diberi AC? Baik, besok diberi AC ya. Besok saya sampaikan pada Bapak Wakil Urusan Sarana Prasarana, Bapak Yuda Narwan SPD, besok saya sampaikan supaya kelas ini diberi AC supaya lebih nyaman lagi. Boleh, alhamdulillah, terima kasih nak. Semoga besok terkabul ya. Baik, ada lagi Saudara Heni, apa nak pendapatmu? Bapak terlalu cepat menyampaikan materi. Oh iya, terima kasih anakku. Mohon maaf apabila Bapak terlalu cepat dalam berbicara. Besok lagi Bapak akan turunkan cara Bapak berbicara supaya tidak cepat-cepat lagi ya. Baik, terima kasih Deni atas kritiknya. Ada lagi?
refleksi pembelajaran pada hari ini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, tiba saatnya Bapak akan memberikan sebuah tugas yang akan dikerjakan kalian di rumah sebagai salah satu pemenuhan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam penilaian sikap, tugas kalian di rumah adalah mengisi form penilaian diri kalian dan penilaian terhadap teman kalian. Pilihlah 3 anak dari kelompok kalian yang menurut kalian sudah kalian amati dan bisa kalian beri nilai. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akan sajikan soal 10 pilihan ganda yang dimana soal tersebut levelnya adalah level hot, supaya kalian tidak hanya menghafal materi namun bisa mengkonstruktivitis apa yang ada dalam pikiran kalian, sehingga cara berpikir kalian lebih tingkat tinggi lagi. Nah, yang terakhir adalah keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, Bapak akan meminta kalian mengirimkan video kesimpulan pembelajaran di email Bapak ya. Sudah jelas? Jadi ada berapa anakku semuanya? Ada 3, yaitu tugas penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan penilaian hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, anak-anakku semuanya, jangan lupa LKPD yang sudah kalian kerjakan nanti dijadikan satu oleh ketua kelas, lalu dikumpulkan di meja Bapak ya, nanti saja setelah pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku semuanya, marilah pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan sikap mulia. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7A jaya, jaya, luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua.